Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang sudah ada di serial Ask Me Anything yang ke-38. Wow, mantap banget nih. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Langsung kita bahas yuk. Pertanyaan kamu apa aja? So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari VIJ288. Hai Om Ben, menurut Om Ben bagaimana ya sektor teknologi ke depannya? Mengingat saat ini ada tren artificial intelligence atau AI. Menurut Om Ben, apa ada emiten yang berpotensi bagus di 2023 ini? Terima kasih Om Ben. Oke, jadi kemarin gue diundang makan siang sama salah satu bandar terbesar di Indonesia, Bandar ISG. Jadi dia bilang sekarang strateginya adalah kalau lu mau jebak retail, itu kalau bisa usahakan perusahaan yang mau IPO, bawa bendera AI. Jadi itu bocoran buat lu, buat makin hati-hati ke depannya kalau ada perusahaan teknologi yang mau IPO pakai iming-iming AI. Ternyata ya zong gitu loh. Jadi lu harus hati-hati dan lebih bijaksana lah. Now, apakah teknologi sangat menarik dan bagus? Kalau menurut saya saat ini tidak. Kenapa? Karena berhubungan dengan suku bunga. Jadi rata-rata perusahaan teknologi itu mengandalkan utang untuk membiayai growth bisnis mereka atau ekspansi bisnis mereka. Ketika suku bunga makin naik, jadi cost of fund buat mereka berbisnis itu akan semakin tinggi dan semakin beresiko. Dan ini tidak sehat. Akibatnya apa? Saham-saham teknologi bakal makin banyak yang turun. Kecuali apa? Dia bisa manfaatkan momentum itu. Momentumnya apa? Tadi yang kamu bilang ya, salah satunya AI. Nah, kita lihatlah nanti di Bank Indonesia sendiri gimana, apakah suku bunga bisa naik terus? Ada kemungkinan menurut gue bisa naik 2-3 kali lagi ya. Jadi kalau itu terjadi, perusahaan-perusahaan yang utangnya masih banyak, most likely kemungkinan perusahaan teknologi, ya mereka akan terkena dampak dari sana. Lalu kalau perusahaan yang bisa memanfaatkan momentum nih, misalkan AI, kalau perusahaannya benar, ya saya rasa prospeknya bakal makin bagus, dan itu udah teruji dari kemarin. Gue masih pantengin itu namanya emiten yang namanya Nvidia. Sebetulnya in fact gue lagi bikin sih videonya, tapi nggak tahu bisa kita tayangin atau enggak ya, waktunya terbatas soalnya. Tapi long story short yang gue mau bilang apa? Ada terjadi anomali di perusahaan teknologi yang namanya Nvidia itu. Karena apa? Kalau kita lihat teknologi terakhir yang mereka rilis itu adalah RTX seri 4000 series gitu ya. Ada 4060, 4070, 4090. Buat lu yang nggak tahu, nggak apa-apa. Karena ini bukan edge lu, ini edge investing di bidang teknologi chipset. Nah, gue punya edge di situ. Nah, ini menjadi anomali. Kenapa anomali? Karena semua orang tahu kalau bergerak di industri ini, RTX 4060 itu performanya tidak lebih bagus dibanding kalau lu pakai RTX sebelumnya. RTX apa? 3000 series. Jadi kalau ditanya hari ini, orang apakah banyak yang pakai produk mainstreamnya Nvidia yang namanya RTX 4060? Gua rasa enggak. Mayoritas orang akan pakai RTX 3060 atau pakai punya lawannya Nvidia yang namanya AMD. Mereka punya kartu series RX 6700. Jadi 6700 XT. Ini jadi anomali. Kenapa 6700 XT, notabene teknologi jadul, bisa lebih bagus dibanding RTX 3060 dan bahkan bisa lebih bagus di level mainstream ya kalau dibandingkan dengan RTX 4060. Artinya apa? Artinya graphic processing unit yang terbaru dari Nvidia itu tidak bisa diserap masyarakat, tidak dianggap menarik oleh masyarakat, khususnya teman-teman dari industri gamer. Ya, mereka merasa itu kartu terlalu overpriced, teknologinya nggak canggih-canggih banget. Tapi harga sahamnya naik terus. Berarti ada sesuatu dengan RTX 4000 series ini yang menarik. Maksudnya apa? Ternyata, gue juga baru tahu ya, gue sendiri tanya-tanya, harusnya harga sahamnya Nvidia anjlok nih. Gue lagi nunggu-nunggu nih, gue pengen beli nih. Karena produknya gagal. Karena orang kemudian jadi lari ke RTX 3060 atau ke RX 6700. Dan gue lihat harusnya sahamnya jatuh. Ternyata enggak guys. Sahamnya Nvidia naik terus. Karena apa? Yang dia jual itu bukan lagi soal bagaimana menggunakan anti-aliasing atau DLSS, teknologi-teknologi supaya menampilkan gambar yang bagus, enggak. Ternyata mereka melakukan brand positioning untuk sektor productivity. Artinya apa? Kalau lu mau jadi ahli 3D animasi, lu mau jadi editor yang bagus, lu mau bikin video 3D editing yang bagus, VGA yang dianjurkan, GPU yang dianjurkan, itu bukan AMD. Teknologi itu adanya di RTX yang terbaru, 4000 series. Jadi ini menciptakan kompleksitas ya bagi teman-teman. Kalau lu gamers, lu pengen beli 4000 series, sayang, mendingan 3000 series. Tapi kalau lu kreator, lu pengen beli yang RTX 4000 series. Karena lu bisa dapat feature-feature khusus editing, khusus animator. Walaupun secara kualitas gambar segala macam masih lebih oke dari sebelumnya dan lebih murah. Nah inilah segmen yang sekarang lagi diincar oleh Nvidia, bahwa mereka udah sadar eranya Bitcoin udah lewat, eranya cryptocurrency udah lewat.
mereka harus masuk ke segmen baru lagi, karena segmen gamer mereka udah bisa kuasai, sekarang mereka mau masuk ke segmen produktivitas yang berhubungan dengan artificial intelligence. Sehingga mereka menciptakan teknologi terbaru mereka, GPU mereka, itu sangat suitable ya kalau lu kombinasikan dengan generative AI or regenerative AI, LLM, language modeling. Bahkan yang terbaru, kalau lu bikin grafik menggunakan stable diffusion, lu udah bisa bikin gambar, bikin film pakai AI. Dan itu nggak bisa lu lakukan kecuali lu pakai VGA-nya NVIDIA. Kalau lu pakai kartu dari teknologinya AMD, ya ribet, lu harus install macam-macam lah. Kebanyakan di platform Linux. So, ini salah satu bidang yang menurut gua sangat menarik. Teknologi iya, AI iya menarik. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada yang bisa lakukan itu. Kalau lu masuk ke sektor teknologi, kita jadi ngomong kepanjangan nih soal teknologi. Tapi lu hanya bisa lakukan itu kalau lu masuk ke saham-saham yang listing di Bursa Efek di Amerika. Tapi gua sekali lagi, gua sangat tertarik untuk masuk ke sana. Sayangnya kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia rata-rata teknologi klaim bisa ini, bisa ini, bisa itu. Bisa bikin air jadi bensin lah, bisa bikin bensin jadi matahari lah. Wah, udah semua gitu loh. Jadi ya lu harus hati-hati lah kalau yang di Indonesia punya ya. Tapi secara umum gue sangat suka dengan AI. In fact, kita lagi siapkan sistem terbaru, artificial intelligence untuk metode investasi kita, biar membantu gue sendiri. Jadi kita bikin platform khusus buat kita pakai personal, pribadi, untuk memudahkan kita dalam menyusun black book, dalam membuka ensiklopedia saham yang kita punya, dalam mengklasifikasikan saham-saham yang masuk ke dalam kategori 16 jenis saham secara lebih cepat dan efisien. So, gue termasuk orang yang merasa beruntung karena kita bisa gunakan teknologi LLM, kita bisa gunakan teknologi text recognition ya, untuk bisa mensadur laporan keuangan secara lebih cepat dan efisien. Ya, gue thank you buat itu. Dan gue merasa itu game changer. Kalau ada yang emitennya di ISG, gue sih mau masuk ya. Tapi sayangnya per hari ini tidak ada yang cukup layak dari sudut pandang gue. By the way, menarik nggak menurut lo kalau kita bikin video khusus ya, in-depth bahas tentang investasi di dunia microprosesor, chip, bahkan teknologi yang berhubungan dengan AI ya. Karena kebetulan yang bikin prosesor-prosesor itu ya gue kenal orangnya juga. Orang Belgia. Menurut lu bagus nggak kalau kita bikin videonya? Hai guys, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mau bagi-bagi giveaway nih, 1 tiket gratis senilai Rp12.300.000 untuk ikut sekolah saham Benix di bulan Oktober nanti. Buat kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget nih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Semenjak COVID-19 melanda dunia ini, kegiatan haji dan umroh diberhentikan sepenuhnya. Namun, hari ini muncul berita bahwa Arab Saudi telah membuka 1 juta kuota haji untuk Indonesia. Dari fenomena berikut ini, menurutmu saham apa yang akan diuntungkan dalam 1-3 tahun ke depan? Lalu, bagaimana skenarionya? Jika kamu seorang investor sejati, tentunya kamu sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan buat kamu nih yang memiliki jawaban paling menarik, kamu berhak mendapatkan 1 golden ticket gratis untuk ikut sekolah saham Benix. Ayo segera tulis jawaban menarikmu di kolom komentar di bawah ya. Dalam hitungan kelima, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, lanjut! Pertanyaan selanjutnya dari Yonsar Yono. Masih belum kejawab nih pertanyaan saya. Semoga nyantol deh di ama berikutnya. Selamat, pertanyaanmu nyantol nih. Apa sih pertanyaannya? Saya ini baru belajar Om. Seandainya hanya melihat PIR dan PBV rendah sebagai cara pilih awal berinvestasi di saham, aman nggak Om? Dan saya bingung juga saat saya buat table dari saham bank-bank di Bursa Efek, kok rata-rata yang asetnya besar, liabilitasnya juga nama besar ya Om? Apakah aman saat kita beli saham bank yang net asetnya lebih kecil dari liabilitasnya? Meskipun liabilitasnya lebih dari 50% aset. Please, mohon pencerahannya Om Ben. Investor kecil nih soalnya, pengen nabung saham 1 juta per bulan. Oke, pertanyaan kamu bagus dan gue senang lu lebih pilih jadi investor dibandingkan trader ya. It's okay, lu mau nabung 1 juta sebulan, 500.000 sebulan, 500 juta sebulan, itu bagus. Itu sama aja. Yang penting apa mindset investasinya lu dapet. Nah, pertanyaan lu, kenapa bank-bank itu liabilities-nya gede? Jadi gue mau kasih sharing bahwa berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Misalkan kamu investasi di perusahaan snack, jualnya makanan-makanan snack, ciki-cikian gitu ya. Kalau liabilities-nya tinggi, itu pasti berbahaya. Karena artinya kewajiban-kewajiban perusahaan itu banyak banget yang dia harus bayar. Akibatnya apa? Kalau salah manajemen bisa collapse. Sama seperti banyak perusahaan BUMN yang collapse. Liabilities banyak dia nggak bisa bayar, vendor dia banyak nggak bisa bayar. Itu fakta. Nah, khusus untuk perbankan kok beda ya? Kok liabilities-nya gede-gede? Jadi gini, liabilities-nya di bank itu diukur
Bukan seperti perusahaan misalkan BUMN ya, atau mereka liabilities-nya hutang-hutang mereka terhadap vendor. Itu ada juga di bank. Tapi mereka liabilities terbesar adalah di bidang bisnisnya sendiri. Bidang bisnis perbankan apa? Ada orang nabung, duitnya sama bank dipinjemin lagi. Jadi orang deposito ke bank atau nabung ke bank, sama bank dipinjemin lagi ke orang. Nah, kenapa liabilities-nya tinggi? Jadi, ketika orang nabung ke bank, katakan bunga 10% 1 tahun. Dia nabung 100 juta ke bank. Apa yang terjadi di bank ini? Apakah dia bisa catat 100 juta ini sebagai harta milik bank itu? Ya enggak, itu kan duitnya bukan duit punya bank. Ya toh, apa yang dia harus catat? Dia itu harus catat itu sebagai liabilities, itu sebagai kewajiban. Kenapa? Karena orang ini naruh duit 100 juta ke bank, bank itu jadi punya kewajiban pulangin 110 juta. Nyambung, 100 juta nabung, bunganya 10% kan? 100 juta ditambah 10 juta. Orang nabung 100 juta, dia catat itu sebagai liabilities, dia punya utang, bank ini punya utang. 110 juta. Artinya apa? Makin banyak nasabah yang nabung, banknya jadi punya banyak kewajiban yang dia harus bayar. Make sense ya? Jadi, khusus untuk saham perbankan, dan ini gue bilang, ada 16 jenis saham di IHSG, lu nggak bisa pukul rata, palu gada, soalnya semua itu barang yang sama. Enggak. Ada 16 jenis saham. Saham perbankan, lu tidak bisa lihat dengan kacamata saham properti, kacamata saham pertambangan, nggak bisa, mindsetnya beda. So, buat teman-teman yang investasi di saham perbankan, jangan takut kalau kamu lihat dia punya liabilities tinggi. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan 2 syarat. Pertama, dia punya nasabah yang sizable. Nasabahnya besar and growing. Lalu yang kedua apa? Dia memang secara faktual itu mempunyai DPK yang besar. DPK itu apa? Dana pihak ketiga. Nah ini lu harus cek. Cara ceknya gimana? Lu bisa tahu ini bank ibu apa enggak? Ceknya di laporannya OJK. Ceknya di laporan Bank Indonesia. Mereka punya list, itu bank-bank itu punya stok DPK itu berapa. Nanti DPK nanti dibagi lagi kalau lihat laporan DPK, gue selalu terima laporan DPK. Berapa orang yang nabung dalam jumlah dolar. Berapa yang nabung pakai duit rupiah. Berapa yang nabung atas nama perusahaan. Berapa yang nabung atas nama individual. Nah itu semua lu bisa cek. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita beruntung ya buat orang yang investasi di sektor perbankan. Karena yang bantu untuk melototin laporan-laporan keuangan itu ada banyak. Bukan cuma Bursa Efek doang, tapi ada Bank Indonesia dan OJK. Jadi kita bisa cross-check itu secara lebih gampang dan faktual. So that's what I like tentang saham perbankan. So buat teman-teman jangan khawatir, jangan ketakutan kalau lu investasi di bank, dia punya liabilities tinggi. Enggak, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dengan 2 matriks itu. Pertama, nasabahnya ada dan banyak dan bertambah terus. Yang kedua, DPK-nya memang real. Nanti kalau udah ke sana tinggal lu lihat. Kalau duit yang masuk itu udah ada, bagus nggak? Bagus. Real? Bagus nggak? Bagus. Tahu saja tinggal lu cek, bank bisa nggak muterin itu. Jangan sampai dia udah nerima orang nabung bunga 10%, terus dia pinjemin ke orang bunganya 3%. Kan blow on namanya. Jadi lu harus cek, bank ini mampu nggak duit 10% itu dia pinjemin ke orang lain 20% atau 15%. Jadi dia punya selisih yang namanya NIM, Net Interest Margin. Selisih antara suku bunga yang dia pinjemin sama suku bunga orang yang nabung di dia. Itu lu harus cek. Dan yang terakhir, lu cek berapa banyak sih orang yang dipinjemin itu balik lagi, yang bisa bayar lunas utangnya, bisa bayar bunganya, pokoknya. Nah, itu namanya NPL. Jadi non-performing loan. Lu tinggal cek itu. So, lu nggak usah lihat yang aneh-aneh, indikator yang aneh-aneh, bintang-bintang, bandarmologi. Lu lihat itu khatulistiwa seperti apa, susunan planet Pluto sama Uranus, itu nggak nyambung. Lu better cek yang tadi gue bilang. Cek berapa banyak nasabahnya, cek DPK-nya real apa tidak. Kalau bener itu real, tinggal lu sinkronkan dengan dia menyalurkannya seperti apa. Gampang kan investasi? Dan buat teman-teman yang belum tobat, yakin dan percayalah ya, tindakan lu itu, lu hari ini merasa lu manusia setengah dewa karena lu habis cuan tadi pagi 2%. Percayalah bro, itu bandar cuannya jauh lebih gede dari lu. Hari ini lu untung 2%, besok lu untung 7%, tapi lu lupa tuh. Besok lu cuan 7%, nanti lu rugi lagi 3%, besok rugi lagi 5%. Lu total rugi lu udah berapa banyak, yang lu inget, dulu gue untung 7% tuh. Sekali seumur hidup. Gitu. Tapi dari 300 hari dalam 1 tahun, mayoritas lu cut loss. Itu fakta. Karena kalau seandainya lu lebih sering menang daripada bandar, ini fakta ya. Realitanya, bandar itu duitnya bertambah triliunan setiap tahunnya. Dari mana? Ya dari lu. Nah, dia duitnya nambah triliunan, lu tiap tahun berkurang. Nyungsep secara konsisten. Makanya lu harus bener-bener kalau lu arilan trader harus bener-bener punya ilmu yang namanya disiplin cut loss. Wajib. Ilmu wajib trader adalah disiplin cut loss karena mereka diciptakan khusus untuk memperkaya bandar. Bandar diciptakan untuk memperkaya Benix. Simple. Oke guys, semoga video ini bermanfaat.
Buat kamu yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir, akan kita jawab di sesi ama yang selanjutnya. Jadi langsung aja tulis ya pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah, langsung kita tanya di pertanyaan yang selanjutnya. So, thank you buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan bagus-bagus and keren-keren. Segera mulai investasi, hindari trading. Ingat, jauhi narkoba, jangan mau jadi trader, sayangi keluarga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.